Sis bro, dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi sama Mimin Centil yang always on the bed. Kali ini Mimin mau dongeng alur film yang berjudul Nobody. Film ini dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Ilyas Naschüller, dibintangi oleh Bob Odenkirk, Alexei Serepiakov, dan Connie Nielsen. Film ini menceritakan seorang pria yang selalu diremehkan dan diabaikan. Namun, sebagai pria, dia selalu berusaha melindungi keluarganya dari kejahatan. Oke, tanpa lama-lama lagi, Mimin langsung aja ya dongeng alur filmnya. Jangan lupa, amparkeun samakna, tarik simutna, dan tutupkeun hordengna bisi aya renyit asup. Selamat menonton! Di awal film, kita diperlihatkan Hutch sedang rutinitas sehari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Kitu we anggar unggal poena. Hutch bekerja sebagai karyawan di perusahaan bapak mertuanya. Sedangkan istrinya, Becca, bekerja sebagai manajer di perusahaan besar. Suatu malam, Hutch mendengar suara kekeretekan. Ternyata pas dicek ke pintu, ada 2 orang maling masuk rumah. Hutch langsung ambil stick golf dan dia mau nelpon 911. Tapi tiba-tiba dia ditodong pistol. Si maling mengambil arloji dan uang yang tak seberapa. Black turun ngehadang si maling tuh. Saat si maling lagi fokus sama si Black, Hutch mau nakol maling itu dari belakang. Tapi tiba-tiba dia malah berhenti dan menyuruh si Black untuk ngelepasin si maling dan menyuruhnya pergi. Black ambek tuh karena ayahnya ngebiarin si maling pergi gitu aja. Tak lama polisi pun datang. Salah satu polisi bilang kalau yang dilakukan Hutch itu benar, tapi yang satunya malah mojokin si Hutch tuh. Keesokan paginya, Black harus membuat laporan mengenai veteran. Dan dia mau wawancara ayahnya. Tapi si Hutch bilang, aku bukan siapapun, ceritamu pasti kurang menarik. Black menjawab, aku tidak peduli. Hutch merasa sedikit kesal karena dia selalu diremehkan sebagai kepala keluarga. Terlihat Black yang memandang ayahnya sebelah mata. Beda tuh sama si bungsu, dia terlihat dekat dengan ayahnya. Bahkan tetangga dia pun ikut ngomporin soal kejadian perampokan kemarin. Bari pamer mobil Thea gening. Belum sampai situ aja. Saat Hutch tiba di kantor, saudara istrinya yang bernama Charlie ikutan tuh komen juga soal perampokan. Dia langsung dikasih pistol tuh si Hutch sama si Charlie buat jaga-jaga katanya. Tapi tuh pistol malah disimpan di dalam kulkas sama si Hutch. Saat Hutch bertemu ayah mertuanya, dia berencana untuk membeli perusahaan ayahnya itu. Karena ayahnya itu kan udah tua, jadi kudu pensiun. Tapi ayah mertua belum cocok sama harga yang ditawarin sama si Hutch. Di ruang kantornya, ternyata Hutch nyimpen radio rahasia gitu. Terlihat dia sedang menghubungi adiknya yang bernama Harry. Harry tahu soal perampokan itu dan menyuruh si Hutch untuk menceritakannya. Hutch bilang kalau mereka sepasang suami istri. Usianya sekitar 20 tahunan lah ya. Jenis senjata, bla 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 bla. Dan pistol yang dipegang sama perampok itu ternyata nggak ada pelurunya. Dan Harry pun menjawab. Nah, dari sini kita tahu nih kalau si Hans bukan orang biasa-biasa aja. Serem juga nih. Lanjut cerita, Hans datang ke panti jompo, menemui ayahnya. Mereka pun menanyakan kabar-kabar gitu, makan bersama. Dan si ayah berkata, Do you remember who he used to be, Hutchie? Scene berpindah saat Hans tiba di rumah. Anak bungsu menanyakan gelang kucingnya yang ternyata disimpan waktu ada perampok itu tuh waktu ngambil uang. Dan si Hutch berpikir juga tuh kalau gelang kucing anaknya itu kebawa sama si perampok. Hutch langsung pergi keluar rumah dengan emosi membakar di jiwa. Hutch langsung balik lagi ke panti jompo. Dia langsung mengambil pistol, uang di tempat ayahnya. Dia akan mencari perampok itu dengan petunjuk tato yang waktu itu dia lihat.
Ayahnya pun mendukung tuh rencana si Hutch. Then you best go do it. Hutch langsung cus mencari ke tempat pembuatan tato. Hiji-hiji didatangan tah eta tempat pembuatan tato. Dan yang terakhir, dia menghampiri tempat tato yang sudah berdiri cukup lama. Bahkan penunggunya pun serem-serem semua tuh. Tapi tiba-tiba saat salah satu dari mereka melihat tato di tangan si Hutch, dia langsung berkata, "Terima kasih atas jasamu." Dan langsung masuk ke dalam, mengunci di dalam rapat-rapat. Jika nu kasihanan gitu guys. Akhirnya si Hutch mendapatkan alamat si perampok itu. Hutch langsung mendatangi rumah perampok itu. Pasangan suami istri ini lagi pada mau makan malam. Tiba-tiba Hutch muncul dan memukulnya dengan gagang pistol. Hutch meminta arlojinya dibalikin. Si istri sambil menangis ketakutan mengembalikan arlojinya. Tapi saat Hutch menanyakan gelang kucing milik anaknya, mereka tidak tahu apa-apa. Hutch langsung naik pitam lagi tuh. Bahkan dia mau nembak ke si perampok itu. Tapi tiba-tiba suara tangis terdengar. Hutch langsung menghampirinya. Ternyata anaknya si perampok itu lagi sakit. Kasihan ya. Hutch yang melihat itu langsung pergi keluar dan nonjokin tembok tuh, penuh dengan emosi. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba bis yang ditumpangi si Hutch diserempet sama mobil. Dan ternyata di dalam mobil itu orang-orangnya pada abok semua. Mereka malah mau pada naik bis tuh. Please, God, open that door. Tapi si Hutch malah berdoa kalau orang-orang itu pada masuk tuh ke dalam bis. Aduh, belum puas mungkin ya tadi nonjokin tembok. Hutch mulai berjalan ke depan supir dan menyuruh si supir untuk turun dari bis itu. Dan mereka olohok tertawa sesaat. Dan langsung mereka pada gelut tuh di situ pupak-pikpek. Hutch menghajar satu persatu, mengeluarkan semua tenaga dan melampiaskan kemarahan sama orang-orang itu. Hutch sempat terlempar ke jendela bis itu, tapi ternyata Hutch bangkit lagi dan dia masuk lagi tuh ke dalam bis. Dia menyuruh perempuan itu untuk keluar. Perempuan itu pun menjawab, "Thank you." Hutch mulai ngehajar lagi tuh satu persatu dengan sadis. Dan yang terakhir, dia sampai masang sedotan gitu di lehernya biar bisa napas. Ih, mimin serem nih guys liatnya. Setibanya di rumah, istrinya mengetahui kalau keadaan Hutch nggak baik-baik aja. Nya dah nges gelut atuh. Becca pun mengobati luka Hutch. Dan Hutch berkata kalau dia merindukannya. Dia mengeluarkan semua isi hatinya dan unek-uneknya selama ini. Kalau dia mungkin sudah lama tidak ehem-ehem sama istrinya. Ya kumaha atuh udah tidur naoge di halanganku bantal. Becca yang mendengar itu semua hanya terdiam, merasa bersalah kali ya. Teuing karunyaeun. Tah, ayeuna mah teh di halangan deui ku bantal. Huhuy. Scene berpindah, kita melihat bapak-bapak turun dari mobil mewah. Dia adalah Yulian. Yulian adalah mafia Rusia. Dia juga sebagai pengawas saham OPSEC. Di klub miliknya, dia joget-joget tuh nyanyi-nyanyi. Ayo Yulian, duet yuk sama Mimin. Yulian menghampiri temannya, mafia pemegang saham juga. Dan terjadi tuh keributan. Saat salah satu temannya mengejek asisten dan Yulian. Tak lama Yulian mendapat telepon dari rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Yulian menangis dan bersedih. Ngelihat adiknya sekarat. Bahkan bakalan cacat seumur hidup. Dia emosi dan marah. Yulian pun langsung menghampiri anak buahnya yang sedang dirawat juga di situ. Plung! Ngapung dong eta kursi. Yulian akan mencari tahu keberadaan Hutch dengan kartu bisnya. Keesokan harinya, Hutch memulai hari-harinya tuh seperti biasa. Dia mendapatkan telepon dari Harry. Harry mengatakan kalau Hutch dalam masalah. Dan orang yang kau hajar salah satu dari mereka adalah adiknya dari Yulian.
Dan Hutch suruh menanyakan ke si The Barber. Saha tuh The Barber? Saat Hutch berada di kantor pun, dia diteror lagi tuh. Dia harus menemui lagi si The Barber. Akhirnya Hutch langsung pergi juga tuh ke The Barber. Dan di sana, oh iya The Barber teh. Dia dikasih tahu kalau Julian adalah seorang penegak mafia terkenal di Rusia. Dia juga punya hobi kolektor seni dengan harga 8-9 digit gitu. Wow. Di sisi lain, Julian menyewa hacker untuk mencari tahu soal si Hutch. Tapi si hacker baru nemuin ayahnya yang tinggal di Pati Jompo. Hacker itu lalu meminta bantuan temannya di Pentagon. Tapi sayangnya, temannya juga nggak tahu tuh. Dia nggak bisa nemuin si Hutch di internet. Dia langsung turun ke ruang berkas-berkas gitu. Dan ngasih tahu jati diri Hutch ke si hacker. Dan tiba-tiba, si hacker yang udah tahu siapa itu si Hutch, dia langsung ngundurin diri. Dan dia juga bilang ke si Julian, "Nggak usah dibayar." Waduh, kenapa nih? Lanjut cerita, saat makan malam, Hutch mengajak keluarganya untuk liburan ke Italia. Mimin ikut dong. Tapi tiba-tiba, Hutch melihat beberapa mobil datang, ternyata itu anak buahnya si Julian. Hutch langsung nyuruh keluarganya bersembunyi di basement dan berkata ke istrinya, "Jangan menelpon 911." Hutch langsung mempersiapkan diri tuh. Dan satu-satu pun dihabek tuh sama si Hutch. Tembak sana sinilah, jedar-jedor, dor-doran. Tapi saat si Hutch sedang menjatuh dari tangga, dia disetrum tuh. Dan pingsan deh. Hutch dimasukin di bagasi mobil. Setelah dia tersadar, dia mencoba melepaskan diri dan menemukan alat pemadam kebakaran. Dan akhirnya, mobil pun oleng dan tiguling. Hutch keluar dari bagasi dan mengambil kunci borgol. Dia melihat Pavel lagi sekarat, tapi dia malah curhat tuh di situ. Can beres curhat, eta si Pavel udah tewas, guys. Hutch langsung mengeluarkan Becca dan anak-anaknya dari basement dengan melewati mayat-mayat yang ada di sekeliling rumahnya dan menyuruh Becca untuk bersembunyi di tempat aman. Saat keluarganya udah pergi, dia mengeluarkan tabungannya dan mengumpulkan korban-korbannya di ruang tengah sambil menyalakan musik tentunya. Hutch bercerita tentang masa lalunya. Kalau ada seseorang pria yang bernama Alan. Alan menggelapkan uang. Nah, target ini mau dibunuh nih sama si Hutch. Tapi nggak jadi, karena nggak tega ngelihat penyesalannya. Hutch pun keluar dari CIA. Nah, saat bercerita, Hutch nemuin kalung gelang kucing milik anak bungsunya. Dia pun langsung membakar rumahnya dan pergi dengan menggunakan mobil tetangganya. Nah, berarti sekarang udah jelas ya kalau si Hutch ini adalah mantan CIA dan ayahnya adalah mantan FBI. Sedangkan adiknya buronan polisi. Alamak. Scene berpindah di Pati Jompo. Si ayah didatangin tuh sama anak buahnya si Julian. Dan hebat tuh si ayah. Bahkan petugas Pati Jompo pun gak sampai tahu tuh. Scene berpindah saat Hutch datang ke kantor dan membawa semua tabungannya untuk membeli perusahaan milik mertuanya. Awalnya si Charlie nggak setuju tuh, tapi dia nggak bisa berkata apa-apa setelah dipukul sama si Hutch. Akhirnya jual membeli pun terjadi. Deal ah. Hutch menyiapkan semuanya. Dia meracik bahan peledak dan membuat senjata gitu. Dia mau menyerang markasnya si Julian. Berkat bantuannya si Badion, dia tahu tuh keberadaan markasnya. Hutch mulai menyerang markasnya si Julian tuh. Dan
Dia pun langsung mendatangi penyimpanan uang Obstek. Dan ternyata Julian yang kaget ngelihat si Hutch datang ke klubnya sendiri. Dia pun salut dengan keberaniannya si Hutch. Ternyata Hutch membawa bahan peledak. Jadi kalau anak buahnya si Julian macem-macem, ini klub bisa meledak seketika. Nah, mulai tuh negosiasi. Hutch berkata kalau uangnya udah dibakar karena Julian udah berani mendatangi rumahnya. Julian terkejut dan marah. Si Hutch langsung menyuruh Julian untuk merubah penampilannya agar dia bisa lolos dari kejaran pemilik saham Obstek. Hutch keluar dari klub itu, dan tak lama Julian dan anak buahnya langsung mengejarnya. Hutch pun diserang tuh. Terjadilah tembak-tembakan di jalan. Tapi akhirnya Hutch berhasil nyampe ke kantor karena udah banyak jebakan yang dia buat di sana. Tapi tiba-tiba ada Harry dan ayahnya yang membantunya. Julian dan anak buahnya kena perangkap si Hutch tuh. Si ayah ngeluarin skill tembaknya. Ternyata anak sama bapak jago juga ya. Hutch nembakin tuh satu persatu anak buahnya si Julian. Nah, yang lain udah pada tewas, tinggal si Julian nih. Dan si Harry malah kena tembakannya dari si Julian. Tapi si Hans punya ide tuh. Dia langsung menyerang si Hans dengan alat peledak gitu ke arah dia. Dan Julian pun tewas deh. Hans pun menyuruh ayahnya dan Harry pergi sebelum polisi datang. Get out of here. All right, I got this. Scene diperlihatkan saat di ruang interogasi. Hutch ditanya tuh, "Siapa kau?" Dan Hutch menjawab, "Aku bukan siapapun." Tak lama mereka dapat telepon, meni bareng. Dan saat mereka menutup telepon, kayaknya sih dari atasannya ya. Si Hutch pun dibebaskan begitu saja. Di akhir film, 3 bulan kemudian, Becca dan Hutch lagi nyari rumah baru. Dan tak lama dia langsung dapat telepon gitu. Terlihat muka cemas dari si Hutch. Dan A basement. film pun berakhir deh. Oke sis bro, sekian dulu ya dongeng dari Mimin. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Binunung mau bedil, tahu Sumedang goreng combro, duduk manis sambil ngemil, nonton spoiler DH Studio. Bye-bye!